kita harus bekerja. Ya. Coba Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya harap Bapak Ibu, adik-adik menghafalkan ayat-ayat ini. Karena ini menetapkan tujuan hidup kita, sekaligus siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Untuk apa kita hidup ada dalam rangkaian ayat ini. Ya, kita baca sama-sama ya dengan suara keras ya. Ini siapa yang ngomong? Siapa yang bicara? Tuhan Yesus. Oke? Yang bicara adalah Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Kita baca 3, 2, 1. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oh, 18 itu Bang. Nah ini dulu. Baca dulu ya, 3, 2, 1. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Stop di sini. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan itu berarti segala kuasa baik di surga maupun di bumi itu sudah di tangan Yesus. Setelah dia punya segala kuasa itu, dia kasih perintah buat kita. Lanjut ayat 19. Nah ini perintahnya apa? Jadikan semua bangsa murid Yesus. Artinya beritakan itu keselamatan itu. Jangan egois. Jangan hanya menjadi milik kita saja. Karena semua orang butuh Tuhan Yesus. Kemudian ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah ini kita baca bersama-sama. Mulai dari Dan. 3, 2, 1. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang Anda dan saya kerjakan dalam hidup kita, Tuhan Yesus beserta. Dulu seringkali saya kalau menutup pembicaraan saya dengan sahabat, saya bilang Tuhan Yesus memberkati. Umumnya gitu kan. Sekarang akhir-akhir ini saya berubah. Saya bilangnya Tuhan Yesus beserta. Karena itu selesai. Kalau Tuhan Yesus beserta kita, pasti Tuhan melindungi kita. Betul? Amin? Kalau Tuhan Yesus beserta, pasti Tuhan menolong kita. Amin? Kalau Tuhan Yesus beserta, pasti Tuhan memberkati. Amin? Kalau Tuhan Yesus beserta, tidak akan Dia membiarkan hal buruk terjadi dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Amin? Tuhan Yesus beserta. Dia di sorga menerima segala kuasa. Dia melihat kita semua, satu persatu kita. Dia hafal nama setiap kita. Dan dia menjaga kita, jadi pembela kita. Saudara-saudara, kita anak-anak Tuhan harus percaya bahwa keselamatan tidak akan pernah hilang. Belum selesai bahas. Keselamatan kita tidak akan pernah hilang kalau itu tergantung pada Tuhan. Saudara jatuh bangun dalam dosa, betul? Atau hanya saya saja? Kita jatuh bangun dalam dosa, bukan? Lalu kalau berdosa, apa yang harus kita lakukan? Mengakui dosa kita. Diampuni nggak sama Tuhan? Diampuni nggak? Dia
Allah tetap setia karena Dia tidak bisa menyangkal diri. Tapi kita menyusahkan diri kita sendiri kalau kita jatuh bangun dalam dosa. Nanti seperti orang yang selamat tapi terbakar, sebagai firman Tuhan bilang. Jadi kalau bergantung sama Tuhan dan kita tetap setia sampai akhir, kapling kita sudah ada di surga. Amin. Ya. Jatuh bangun dalam dosa, Anda sudah melakukan dosa yang besar sekalipun, saya berdoa tidak. Jangan khawatir. Anda hanya perlu datang kepada Tuhan Yesus, mengakui dosa itu, dan pasti dalam Tuhan. Amin. Ya, Yohanes 1 ayat 9 kata, kalau kita mengakui dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selesai. Keselamatan kita hanya hilang kalau kita menolak Yesus. Kita murtad, kita menolak karena tidak lagi mempercayai anugerah keselamatan daripada Tuhan. Dan itu kan berarti bukan tergantung Bapa, kan? Karena itu keputusan kita sebagai manusia. Maka itu ingat selalu bahwa Tuhan Yesus beserta. Jangan pernah kita ragu. Yesus sudah ada di surga. Dia berada di kanan Allah Bapa. Dia punya kuasa dan Dia menyertai kita. Nanti Pak Lukas akan membahas ketika kita merayakan turunnya Roh Kudus. Berbahagialah kita. Kenaikan Tuhan Yesus seharusnya meneguhkan kembali iman kita, pengharapan kita. Ayo bertahan sampai akhir. Ayo semangat terus beribadah. Ya. Zaman dulu di kampungnya Pak Sadrak, Alvin pasti ya, tidak ada musik yang memadai ya. Ya, nggak sama seperti kita juga. Malah mereka nggak ada keyboard. Ya. Tapi mereka tetap setia dengan Tuhan. Ya, mari kita tetap setia sampai Tuhan sampai dengan akhir. Karena Tuhan Yesus sudah menunggu kita di surga. Tapi bukan hanya di surga yang menyertai kita. Di bumi pun Tuhan juga menyertai kita dengan kasih, hikmat dan kuasa. Tuhan berkati kita semua.